Arak niat, arak mau. Darak niat, darak mau. Al-umuru maqasidiha. Pada tan berbengkepeng, lain niat. Ini niat bayar hutang, ini niat bersedekah, ini niat berzekat. Itu tergantung niat. Al-umuru maqasidiha. Dengan mandi tadi. Pada tan mandi. Arak mandi wajib, arak mandi sunat, arak mandi sekedar tekus. Tergantung niat. Pada dua. Kemudian meringkas hukum-hukum fikih menjadi 4 kaidah saja. Kemudian datang ulama-ulama setelahnya menambahkan 1 kaidah sehingga menjadi 5 kaidah utama. Nah, yang pertama kali mengarang kitab ini, mengarangnya secara karangan siapa? Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Nah, baik, masih ingat kaidah yang 5 tadi? Lupa. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang ketiga, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Itu 5 kaidah. 5 kaidah utama dalam fikih, dalam usul fikih. Dalam fikih itu ada 5 kaidah. Semua hukum-hukum permasalahan fikih itu pasti kembali ke yang 5 ini. Nah, yang pertama al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-umur, segala macam perkara, bimaqasidiha itu tergantung apa maksud dan tujuan daripada orang yang mengerjakannya. Al-umuru bimaqasidiha ay asyu'unu murtabitatun biniyatiha. Ay asyu'unu murtabitatun biniyatiha. Segala macam perkara ini terikat dia dengan niat-niatnya. Wal aslu fi hadhihi al-qa'idah qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, landasan daripada kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam pekerjaan itu tergantung apa? Niatnya. Wa hadza hadisun sahihun masyhurun akhrajahu al-a'immatus sittah. Ini adalah hadis yang sahih, yang terkenal, yang dikeluarkan oleh imam-imam yang 6. Siapa imam yang 6 itu? Imam Al-Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu dikenal dengan nama Kutubus Sittah. Wa ghairuhum min hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya sekalipun hadis ini setelahnya menjadi hadis yang masyhur, akan tetapi hadis ini tetap dihukum dengan hadis gharib. Apa itu gharib? Apa hadis gharib? Wa kun marawawin faqat. Wa qul gharibun marawawin faqat. Namanya hadis gharib adalah yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Wa'lam annahu qad tawataran
عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبيدة الجراح: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع. Oh, bukan Abu Ubaidah al-Jarrah ini ya. Ini Ma'mar Ibn al-Musanna at-Taimi. Bukan Abu Ubaidah al-Jarrah ini. Qala Abu Ubaidah: Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa aghna wa aktsara faidatan minhu. Berkata Imam Abu Ubaidah, laisa fi akhbarin Nabi. Laisa fi akhbarin Nabi, tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un, sesuatu. Ya, tidak ada sesuatu, tidak ada hadis yang ajma'a, yang lebih padat, lebih ringkas, wa aghna, lebih kaya akan makna. Apa artinya ringkas itu? Yang ringkas kata-katanya, kaya maknanya. Itu. Wa aktsara faidatan minhu, dan lebih banyak faedahnya daripada hadis innamal a'malu binniyat. Wattafaqa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga sependapat. Imam Ahmad bin Hanbal wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ali bin al-Madini wa Abu Dawud wa Ad-Darqutni wa ghairuhum ala annahu thuluthul ilmi. Semua ulama setuju, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ad-Darqutni, Imam Ali al-Madini, Imam Abu Dawud, semuanya sepakat bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Wa minhum man qala rub'ahu. Ada juga sebagian daripada mereka yang mengatakan seperempat. Wa wajjaha al-Baihaqi kaunahu thulutsal ilmi bi anna kasbal 'abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Fa an-niyyatu ahadu aqsamiha thalatha wa arjahuha li'annahu qad takunu 'ibadatan mustaqillah wa ghairuha yahtaju ilaiha. Kenapa dia sepertiga ilmu? Kenapa niat itu sepertiga ilmu? Kata Imam Al-Baihaqi, karena pekerjaan seorang hamba itu, pekerjaannya di mana? Pekerjaannya dimulai dari hati, dikeluarkan oleh lisannya, dan dikerjakan oleh tangan. Enggak telu kan pegawaian ora telu, iman tegawe si angan kan. Atau tegawe si bewe. Aku dia penangis no. Ini kampuk ya. Aku penangis menono. Ini kampuk ya. Si kalau-kalau doang. Termasuk pekerjaan termasuk. Jadi pekerjaan itu ada 3. Imma pekerjaan hati, pekerjaan lisan, atau pekerjaan apa? Ya, pekerjaan tubuh kita. Pekerjaan tangan, pekerjaan tangan sama dengan lisan kan. Yang ditulis oleh tangan itu ya apa yang sama dengan yang di lisan. Ada tidak pekerjaan selain ya, tidak masuk dalam yang 3 ini? Coba sebutkan salah satu pekerjaan yang tidak masuk dalam 3 ini, ada tidak? Tidak ada kan? Semua pekerjaan kita pasti masuk dalam salah satu dari yang 3 ini. Imma pekerjaan hati, atau pekerjaan lisan, atau pekerjaan badan. Nah, sekarang pekerjaan hati ini berapa persen jadinya dari yang 3 ini? Sepertiga bagian, kan berarti 33% itu. 33,3%. Nah, jadinya kenapa niat itu adalah sepertiga? Karena pekerjaan hati itu sepertiga bagian dari segala macam pekerjaan kita. Itu kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Hadithun niyati yadkhulu fi 70 baban. Hadis niat itu masuk ke dalam 70 bab. Qala Suyuti wa hadha dhikru ma yarji'u ilayhi min al-abwab ijmalan. Min dhalika rub'ul ibadati bikamalih al-wudu'i wal ghusli fardan wa naflan wa masil khuffi fi mas'alatil jurmuq والتيمم وإزالة النجاسة على رأي وغسل الميت على رأي والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها والصلاة بأنواعها القصر والجمع الإمامة الاقتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على رأي والأذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه وصدقة التطوع والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والضحايا والنذر والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة والوصية والنكاح والوقف وسائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى كذا قال فإن أراد الثواب الكامل فلا بأس وإلا فهو ضعيف بناء على ما رجع الشيخ زكريا. Nah, jadi kata Imam Syafi'i dalam bab niat ini, yang membutuhkan niat ini itu ada 70 bab. 70 bab yang membutuhkan niat. Kata Imam Syafi'i. Nah, berkata Imam Suyuti sekarang, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bukan 70 masalah yang membutuhkan niat, tapi 70 bab, 70 pokok permasalahan itu yang butuh niat. Nah, apa kata Imam Suyuti? Hadza dzikru ma yarji'u ilaihi min al-abwab ijmalan. Wa hadza zakar Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah secara umum. Nah, kenapa? Karena rub'ul ibadati bikamalihi itu pertama semuanya membutuhkan niat. Jadi pasal bab tentang ibadat itu seperempat itu butuh niat. Contohnya apa? Wudu, mandi, baik itu mandi sunnah atau mandi fardu. Mashul khuffi, kita mencuci mengusap sepatu. Jadi boleh kita wudu dengan hanya mengusap sepatu di bagian atas. Syarat-syaratnya nanti di depan. Tayammum juga. Izalatun najasah ala ra'yin. Kita buang najis itu, tapi ini sebagian pendapat saja. Wa ghasil mayyiti ala ra'yin. Niat mandi mayit ala ra'yin tadi. Wal awani fi mas'alatul dhabbah. Dan juga tentang awani, bejana-bejana fi mas'alatul dhabbah, di masalah kita nyambung dia itu. Kita taruhkan dia emas. Apakah kita taruhkan dia emas itu niatnya untuk zina, untuk niatnya untuk bermegah-megah, atau niatnya untuk memperbaiki? Nah, itu nanti tergantung niat kan pada ruan. Orang ketika mereka dia kolak, dia belah, dia tahu sedia nanti antara dan di perasaan rumput mana itu. Dia berasal ke ruan bedah. Jadi bisa itu juga membutuhkan niat. Wassalati, salat juga butuh niat. Bi anwaiha, dengan niat, jenis-jenis niatnya. Apakah itu qasar, jamak, jadi imam, dia itu jadi makmum, sujud tilawah, sujud syukur. Semua butuh niat. Khutbatul jam'i ala ra'yin, niat khutbah Jumat. Wal adzan ala ra'yin, niat azan dan sebagian pendapat. Wa da'iz zakah, niat berzakat. Ini kepentingan. Niat berzakat itu ditekan sendiri kan. Semua butuh niat itu. Wasti'mali al-hali, al-huli, kita au kanzihi, kado emas. Apakah dia itu sekarang punya emas itu untuk disimpan atau untuk dipakai? Nah, itu kan niat kan, pada beli emas. Ini beli emas seton, ini beli emas seton. Lalu ini niat emas seton kado, bilang dulu kado 1 kilo. 1 kilo emas bilang dulu sing kado misal. Ini niat untuk nyimpan. Nah, kalau niat untuk nyimpan, kalau niatnya untuk nyimpan berarti dia wajib zakat. Niatnya untuk dipakai berarti tidak wajib
zakat. Was-shaumi wal i'tikaf, puasa, i'tikaf. Wal haji wal umrah, haji dan umrah. Wadhahaya, juga potong kambing. Apakah niat potong kambing itu untuk sebagai dhahiyah, sebagai korban atau tidak? Itu semua butuh niat. Nazar, kafarat, jihad, memerintahkan budak, kemudian kitabah, tadbir, wasiyah, nikah, wakaf. Semuanya itu butuh nikah niat. Ibadah semua butuh niat. Nah, kemudian juga ada bab-bab dari buyu', dijual beli, bab dari talak, bab zihar dan sebagainya. Nah, fahadhihi 70 baban aw aktsara dakhalat fihi an-niyyah. Fa'ulima min dhalika fasadu qawli man qala inna murad asy-Syafi'i al-mubalaghah. Ada yang bilang wah itu ya berlebih-lebihan Imam Syafi'i itu. Enggak. Ketika diturunkan bab-babnya semuanya, ternyata dia sampai bahkan lebih dari 80 bab yang membutuhkan niat. Tsumma alam anna kalam al-ulama'i fi an-niyyati min sab'ati awjuhin yajma'uha qawlu asy-sya'ir haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun syartun wa maqsudun hasan. Nah, ini panjang pembahasannya ini. Nanti dah yuk. Saya temuan dulu. Ya, ini di niat itu dalam mazhab Syafi'i paling penting. Tidak ada niat ya tidak ada dapatnya. Arak niat, arak mau. Darak niat, darak mau. Jadi al-umuru maqasidiha. Pada yang berbengkepeng, mana niat? Ini niat bayar hutang, ini niat bersedekah, ini niat berzakat. Nah, itu tergantung niat. Nah, al-umuru maqasidiha dengan mandi tadi. Pada dan mandi. Arak mandi wajib, arak mandi sunat, arak mandi sekedar tekus. Nah, tergantung niat. Pada dulu kan. Sekarang misalnya busuk semua, pada perintah busuk semua. Sesekian dia niat wudu, sesekian dia niat wudu. Bihai baru bihai. Terus darah ada tengah Malik. Saat niat wudu baru, lanjut tadi besok. Iya. Saat dia niat wudu baru, ulang Malik besok. Jadi niat itu, an-niyah itu tufarriqu bainal 'adati wal ibadat. Niat itu yang membedakan antara mana kebiasaan, mana yang ibadah. Wa tufarriqu baina maratibil ibadat juga membedakan antara tingkatan ibadah. Ini wajib, ini sunnah, ini fardu kifayah. Nah, itu niat. Nah, tapi kalau niat dalam ulama-ulama tasawuf itu beda lagi. Kalau niat dalam ulama tasawuf itu mereka maksudnya adalah ikhlasul amali lillah. Itu mereka maksudnya kalau ulama-ulama tasawuf itu niat itu ikhlasul amali lillah. Ikhlas melakukan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya jadi niat. Wallahu subhanahu wa ta'ala